Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salah satu di antaranya adalah nikmat sehat. Kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Mari kita syukuri bersama dengan membaca kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita yakini mempunyai syafaatul uzma dan kita mengharapkan ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, izinkan kami untuk menyampaikan ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara-saudaraku semuanya. Adapun yang ingin kami bagikan kepada saudara-saudaraku adalah kisah keajaiban sholawat. Naik haji dengan sholawat. Anda juga mau? Ini satu kisah yang betul-betul terjadi. Ada seorang guru ngaji. Beliau bernama Mbah Moh. Orang menyebutnya. Beliau ini seorang guru ngaji yang sederhana, tetapi mempunyai cita-cita yang luar biasa, yaitu ingin bisa naik haji. Dia kalau naik haji dengan ongkos sendiri jelas tidak mungkin. Karena dia mempunyai 5 anak dan hanya mempunyai sedikit harta benda yang berupa tanah dan sawah. Jika beliau itu berangkat haji, maka dia tidak ingin menjadi haji yang bertitel haji padoli. Haji dari hasil apa-apa didoli, apa-apa dijual untuk ongkos haji. Jadi beliau tidak ingin seperti itu karena ingat kepada putra-putranya yang sebanyak 5 orang itu. Maka dia pun hanya mengandalkan sholawat sebagai andalannya. Kalau memang Allah menghendaki, maka terjadilah. Dan beliau ini mengamalkan yang namanya sholawat Ibrahimiyah atau sholawat Ibrahim. Ya. Beliau mengamalkan ini kalau diterima dengan niatnya oleh Allah, maka alhamdulillah. Tetapi bila tidak, maka berharap beliau bacaan-bacaan itu menjadi amaliyah untuk tabungan akhiratnya. Tetapi sungguh di luar dugaan, ada seorang tetangga yang kebetulan merantau ke Prancis. Di sana sampai bersuami dan beranak pinak di sana. Kemudian tetangganya ini di sana juga tidak melupakan keinginan untuk tetap bisa belajar agama. Maka tetangganya ini pun mengangkat atau meminta kepada tetangga yang lain yang pandai mengaji untuk mengajar saudara-saudaranya di sana. Dan pernah diberangkatkan ke sana beberapa orang secara bergantian untuk mengaji
di Perancis di sana. Kemudian si tetangga ini yang merantau ke Perancis ini dan menetap di sana ini karena mendapatkan jodoh orang sana, itu masih mempunyai pemikiran yang tidak pernah bisa terpecahkan. Karena orang tuanya atau bapaknya ini sejak masih remaja sampai dengan tua itu tidak memeluk agama Islam, tetapi memeluk sebuah aliran kepercayaan. Sehingga beliau ini tidak pernah menjalankan yang namanya sholat dan puasa sampai tuanya. Ternyata si anak ini yang menjadi imigran di Perancis ini berpikir bagaimana kalau nanti bapak itu dipundut atau diambil kembali oleh Allah, yaitu meninggal. Dengan keinginan yang kuat, maka ketika pulang ke kampung halaman, beliau ini menitipkan kepada Mbah Moh itu untuk memberikan wejangan tausiah agar bagaimana orang tuanya, bapaknya itu bisa memeluk agama Islam. Ini sungguh di luar dugaan. Ternyata pendekatan yang dilakukan oleh Mbah Moh ini diridhoi oleh Allah, sehingga apa yang disampaikan itu menjadi hidayah bagi orang tua imigran ke Perancis itu menjadi seorang muslim. Kemudian karena saking bahagianya, maka si tetangga yang berimigran ke Perancis itu berniat untuk bersyukur kepada Allah dengan cara menghajikan yang tidak disangka-sangka, tidak pernah diduga-duga kalau ternyata amalannya itu diterima oleh Allah dan keinginannya itu dikabulkan oleh Allah. Maka saat itu didaftarkanlah bapaknya dan Mbah Moh itu untuk berangkat haji. Dan saat itu masih mudah, karena sebelum tahun 2000. Maka didaftarkanlah bapak dan Mbah Moh itu untuk menunaikan ibadah haji. Dan bagi Mbah Moh itu suatu kenikmatan, suatu hidayah, suatu maunah, pertolongan dari Allah yang luar biasa, yang tadinya tidak pernah membayangkan kalau doanya dikabulkan dan betul-betul menjadi kenyataan. Nah, apa tadi yang diamalkan adalah sholawat Ibrahimiyah atau sholat Ibrahim yang bunyinya demikian: Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat atas Nabi Muhammad dan atas keluarga Nabi Muhammad sebagaimana pernah Engkau beri rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan berilah keberkatan atas penghulu kami Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya sebagaimana telah Engkau berikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Di seluruh alam semesta, Engkaulah yang terpuji dan maha mulia. Itulah artinya seperti itu. Adapun cara mengamalkannya, ini dibaca selesai sholat fardu 5 kali. Dan itu beliau dikabulkan juga dalam jarak rentang yang lama. Tetapi keinginan itu Allah mengabulkan. Nah,
siapa yang ingin berhaji dengan sholawat, silakan dicoba apa yang diamalkan oleh Mbah Muh ini untuk bisa dicontoh. Dan sudah banyak, tidak hanya itu, dengan membaca Quran ternyata ada dan pernah kami sampaikan di sini, di video kami. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan, itu murni kami yang melakukan, karena kami merasa banyak kekurangan. Dan apabila ada benarnya, semata-mata Allah yang punya. Dan kepada saudara-saudaraku, barangkali di lain waktu kami akan juga membahas tentang sholawat Ibrahimiyah ini, tentang keutamaannya. Ya, nantikan video berikutnya. Nah, sementara ini tentang kisah beliau yang menjadi seorang haji dengan gratis. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.